Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 2003020067, Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-10 dengan judul Pengantar Sosiologi Masyarakat dalam Fokus. Pendahuluan. Dalam buku ini menekankan bagaimana masyarakat dan kekuatan sosial mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari kebijakan internasional hingga kehidupan kita sehari-hari. Hal ini membuat pokok bahasan buku ini tampak akrab dan biasa. Dalam buku ini, kita tidak sekadar mempersoalkan persoalan, tetapi juga melihat lebih dekat dunia sosial tempat kita tinggal. Sosiolog menyediakan pendekatan integrasi yang menggunakan pemikiran sosiologis untuk membantu kita menganalisis dan memahami setiap komponen bab dari sketsa pembuka yang merupakan faktor utama bab, hingga perspektif teoritis, materi kotak, bahkan foto, peta, dan gambar untuk memusatkan perhatian yang lebih besar pada pemikiran sosiologis dan metode penelitian. Mereka telah memilih 4 bidang utama yang menurut pengalaman dan peninjau adalah minat terbesar siswa dan instruktur, yaitu media massa dan teknologi, globalisasi, keanekaragaman budaya, dan masa depan. Yang berikut pembahasan bagian 1, perspektif sosiologi. Bab 1, menemukan sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Ini didasarkan pada imajinasi sosiologis yang memungkinkan kita untuk menempatkan diri kita dalam konteks sosial yang lebih besar. Yang berikutnya, sosiologi dan berpikir kritis. Pemikiran sosiologis melibatkan lebih dekat pada dunia sosial kita dan menyadari bahwa seringkali hal-hal belum tentu seperti yang terlihat. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk menganalisis pengaruh kuat media massa dan dampaknya terhadap masyarakat. Media massa mengacu pada bentuk-bentuk tradisional media seperti koran, majalah, buku, radio, televisi, dan film. Berikutnya, teknomedia dalam fokus. Teknomedia mengacu pada bentuk teknologi informasi yang lebih baru dan lebih individu seperti mesin fax, telepon pintar, serat optik, dan yang paling penting komputer pribadi. Media massa dan teknomedia juga telah memungkinkan penyebaran informasi hampir secara instan ke seluruh dunia, membantu menghubungkan bangsa dan budaya yang unik dan beragam ke dalam masyarakat global. Yang berikutnya, perkembangan sosiologi. Disiplin sosiologi muncul dari iklim sosial yang berubah yang mencerminkan masalah yang dengan industrialisasi yang meluas, urbanisasi, dan imigrasi. Dan iklim intelektual yang berubah yang beralih ke ilmu pengetahuan untuk penjelasan atas pergolakan ekonomi, politik, dan sosial yang menyertai yang dialami di baik Eropa dan Amerika Serikat. Yang berikutnya, sosiologi kontemporer. 3 perspektif teoritis yang utama atau paradigma telah mendominasi sosiologi kontemporer menjadi interaksionisme simbolik, fungsionalisme struktural, dan konflik fungsionalisme. Dan konflik berfokus pada struktur sosial dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memberikan analisis yang lebih baik tentang peristiwa tingkat makro, sedangkan interaksionisme berfokus pada komunikasi antar pribadi dan memberikan wawasan yang tajam tentang kegiatan mikrolevel, kelompok kecil, dan kehidupan sehari-hari. Bab kedua, menemukan sosiologi. Sosiologi dan pengetahuan ilmiah. Sains menggunakan penalaran induktif dan deduktif dalam proses pembangun teori. Teori bangunan melibatkan pendefinisian dan pengoperasian dan pengidentifikasian variabel yang relevan. Hubungan antar variabel kemudian dinyatakan dalam bentuk proporsional, dan proposisi ini digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan memverifikasi teori. Sosiolog menggunakan metode ilmiah sebagai pedoman umum untuk prosedur penelitian mereka. Yang berikutnya, hubungan antara teori dan metode. Ada hubungan yang kuat antara teori sosiologis dan metode penelitian. Perspektif teoritis seorang peneliti membentuk apa yang dipelajari.
pilihan desain penelitian, serta interpretasi dan kesimpulan yang diambil dari data sosiolog yang melakukan penelitian yang dipandu oleh perspektif fungsionalis dan konflik cenderung berfokus pada analisis tingkat makro dan sering menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang berikutnya, teknomedia dan penelitian. Penggunaan komputer dan teknomedia menimbulkan masalah etika tambahan bagi peneliti sosiologi dan kemungkinan akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada penelitian sosial di masa depan. Bagian 2, kerangka sosial, bab 3, masyarakat dan budaya. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu, agunan lain, dan berbagai banyak budaya yang sama. Jenis masyarakat. Semua masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis berdasarkan teknologi dan kehidupan sosialnya, yaitu berburu meramu, pastoral, hortikultural, agraris, industri, dan pasca industri. Apakah budaya itu? Budaya terdiri dari seperangkat praktik, keyakinan, nilai, aturan perilaku yang benar, dan objek-objek yang dikumpulkan bersama oleh anggota kelompok. Sosiolog membagi budaya menjadi bahan budaya dan non-materi. Semua orang sementara hidup di dunia yang dibangun secara budaya dan sebagian besar merupakan ciptaan mereka sendiri ini, termaksud pemahaman kelompok tentang waktu, ruang, keindahan, dan hampir segala hal lainnya. Berikutnya, pendekatan sosiologi terhadap masyarakat dan budaya. Sosiolog mengambil 3 pendekatan utama dalam keanekaragaman budaya. Fungsional cenderung menekankan asal mula adat dan bagaimana budaya berkontribusi pada tatanan sosial. Ahli teori konflik menekankan konflik dan perubahan budaya, sedangkan interaksionis menekankan bagaimana kelompok menciptakan dan memberi makna pada simbol dan bagaimana mereka mempengaruhi interaksi di muka. Yang berikutnya, bab 4, sosialisasi. Proses sosialisasi. Sosialisasi adalah proses hidup di mana individu menginternalisasi budaya dan kepribadian dan identitas sosial. Perdebatan sifat versus pengasuhan atas penjelasan perilaku manusia telah terbukti sia-sia karena penelitian sosiobiologis menunjukkan bahwa manusia pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan yang membentuk kepribadian dan perilaku mereka. Proses menjadi manusia melibatkan pengembangan konsep diri yang sebagian besar didasarkan pada interaksi kita dengan orang lain. Yang berikutnya, sosialisasi dan kursus kehidupan. Sosialisasi terjadi sepanjang perjalanan hidup. Sosialisasi primer terjadi pada anak usia dini dan mengajar kita skenario manusia saat kita mengembangkan konsep diri. Sosialisasi antisipatif biasanya terjadi selama masa remaja, sejak dan dewasa muda dan mempersiapkan kita untuk mengambil peran masa depan. Sosialisasi perkembangan membantu kita lebih baik dalam memenuhi peran kita, tempati, dan melakukan transisi melalui berbagai tahapan kehidupan. Yang berikutnya, bab 5, interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial cenderung jatuh ke dalam pola pertukaran, kerjasama, persaingan, konflik, atau paksaan. Banyak interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari kita dipandu oleh persepsi dan stereotip sosial. Ruang pribadi dan komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Yang berikutnya, interaksi sosial hari ini dan besok. Kedepan, peningkatan teknologi dan kemampuan yang dapat melalui dunia maya akan menghasilkan makna interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, bab 6, kelompok sosial dan organisasi. Kelompok sosial sebagian besar aktivitas manusia terjadi dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang satu sama lain secara terpola, memiliki rasa persatuan, dan berbagi harapan dan minat tertentu. Kelompok primer sekelompok kecil orang yang secara teratur dan secara emosional komitmen pada hubungan tersebut. Sedangkan kelompok yang bekerja secara formal dan impersonal untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian 3, diferensiasi dan ketimpangan sosial. Bab 7, penyimpangan dan kesesuaian. Analisis sosiologi penyimpangan dan kesesuaian. Analisis sosiologis tentang penyimpangan dan kesesuaian dari perspektif fungsionalis memperlibatkan bahwa penyimpangan dapat bersifat fungsional dan difungsional. Teori fungsionalis struktural menunjukkan pada pelanggan yang melayani beberapa orang karena tempat mereka dalam struktur sosial disebut sebagai yang utama.
Teori penyimpangan konflik kurang fokus pada tindakan menyimpang dan lebih pada ketidaksetaraan dan kekuasaan dalam proses menciptakan dan menegakkan norma. Perspektif interaksionis mencakup teori-teori pembelajaran sosial, berpendapat bahwa kesesuaian dan penyimpangan mempelajari melalui sosialisasi, serta teori-teori pengendalian yang berpendapat bahwa untuk memahami penyimpangan harus menanyakan apa yang menyebabkan kesesuaian. Jawabannya menurut perspektif ini adalah kontrol sosial dalam bentuk ikatan sosial dan pengembangan metode penahanan internal dan eksternal. Yang berikutnya, bab 8, stratifikasi sosial dan shifting kelas Amerika Serikat. Memahami stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah bentuk ketimpangan di mana kategori secara sistematis diurutkan berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kekayaan, status, dan kekuasaan. Pemeringkatan menggunakan status sosial ekonomi, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Yang berikutnya, kelas sosial di Amerika Serikat. Sosiolog membedakan 5 kelas utama, yaitu atas, menengah bawah, pekerja, dan bawah. Sekitar 14% orang Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan, dan karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, jumlah tunawisma meningkat baik di antara individu maupun keluarga. Akar penyebab kemiskinan kota adalah pengangguran kronis, bukan karena kesalahan pribadi, etnis atau etnisitas. Yang berikutnya, bab 9, stratifikasi global. Menjelaskan stratifikasi global. Sosiolog menjelaskan ketidaksetaraan global dengan menggunakan 3 perspektif utama. Teori modernisasi melihat perkembangan global sebagai proses di mana negara-negara kaya dan teknologi membantu kemajuan negara-negara miskin. Teori sistem dan ketergantungan dunia dan menyatukan bahwa ekonomi global terutama yang menguntungkan negara-negara kaya yang mengeksploitasi orang miskin dan membuat mereka tetap dalam berbagai hubungan ketergantungan. Yang berikutnya, stratifikasi dan kualitas hidup global. Ketimpangan ekonomi dan peningkat pendapatan antara negara-negara di dunia memiliki efek sosial yang penting pada pola populasi, tingkat kelaparan dan kekurangan gizi, serta kesehatan nasional, pendidikan, dan melek huruf terutama bagi perempuan dan anak-anak miskin. Yang berikutnya, bab 10, ras dan etnis. Memahami ras dan etnisitas dalam masyarakat global. Kelompok minoritas adalah kelompok kategori orang-orang yang didefinisikan berbeda secara fisik atau budaya dari anggota kelompok dominan yang mengakibatkan mereka tidak setara. Kelompok dominan mengabaikan perilaku yang menilai genosida hingga pluralisme. Secara historis, kelompok minoritas yang ditolak oleh yang berusaha untuk salah satunya atau memberontak atau pada ekstrim lainnya menerima status bawahan mereka. Berikutnya, bab 11, seks dan gender. Seks dan gender dalam masyarakat global. Seks mengacu pada perbedaan biologis dan fisik antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin pada definisi budaya dan sosial maskulinitas dan feminitas. Orientasi seksual mengacu pada pilihan pasangan seksual dan pasangan dari jenis kelamin pasangan sesama jenis, homoseksualitas dan biseksualitas atau pasangan dari kedua jenis kelamin. Semua masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan peran gender yang berinteraksi melalui interaksi sosial. Yang berikutnya, bab 12, usia dan lansia. Teori sosiologis telah dikembangkan untuk menjelaskan proses penuaan. Pelepasan sosial mengambil perspektif fungsionalis dan berpendapat bahwa orang tua dan masyarakat lainnya dalam penarikan timbal balik dari interaksi. Mengadopsi pendekatan teori subkultur, memandang lansia sebagai subkultur berbeda yang mengalami prasangka, diskriminasi, dan ketidaksetaraan serupa dengan kelompok minoritas lainnya. Teori aktivitas meminjam dari perspektif interaksionis dari berpendapat bahwa sejauh mana orang tetap aktif secara sosial menentukan kualitas hidup mereka di usia tua. Teori pertukaran gabungan sebagian pelepasan dan penurunan kekuatan orang tua adalah hasil dari devaluasi mereka sebagai mitra dan pertukaran sosial. Yang berikutnya, bab 14, institusi sosial. Yang berikutnya, bab 4, institusi sosial.
Bab ke-13, keluarga. Apa itu keluarga? Pernikahan dan keluarga dicirikan oleh fleksibilitas dan ketahanan dan tertanam kuat dalam masyarakat yang lebih luas. Kebanyakan orang akan mengalami keanggotaan setidaknya dalam 2 jenis keluarga, orientasi keluarga dan keluarga pernikahan. Yang berikutnya, transisi keluarga dan masalah keluarga. Keluarga saat ini mengalami beberapa transisi dan menghadapi banyak potensi masalah, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan menyimpangkan keluarga, dan pekerjaan menawarkan tantangan unik untuk menciptakan dan mempertahankan keluarga. Meskipun beberapa percaya bahwa tantangan ini mungkin membebani dan mengancam masa depan keluarga, kasus yang lebih menarik dapat dibuat bahwa keluarga akan terus berubah dan beradaptasi di masa depan. Yang berikutnya, bab 14, pendidikan. Pendidikan adalah lembaga sosial global penting yang menjalankan beberapa fungsi penting bagi semua masyarakat: transmisi budaya, sosialisasi, antisipatif, integrasi sosial dan budaya, serta inovasi dan perubahan budaya. Selain itu, dalam masyarakat yang sangat kompleks, pendidikan melayani fungsi laten yang mencakup menyediakan penitipan anak untuk anak-anak, menunda masuknya orang dewasa muda ke pasar tenaga kerja, dan menawarkan arena untuk berkencan, pacaran, dan pembelian pasangan. Pendidikan, proses yang dilembagakan untuk secara sistematis mengajarkan keterampilan dan pengetahuan tertentu, serta memvariasikan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, merupakan fenomena universal di setiap masyarakat di seluruh dunia. Yang berikutnya, bab 15, agama. Pengertian agama. Agama adalah sistem simbol, kepercayaan, dan ritual yang dibagikan secara sosial yang diarahkan ke alam supernatural yang sakral yang membahas makna akhir kehidupan. Agama dan masyarakat. Fungsionalis berpendapat bahwa agama memberikan makna dan solidaritas sosial, sedangkan teori konflik berpendapat bahwa agama adalah instrumen eksploitasi dan penindasan ekonomi dan politik elit. Para interaksionis melihat agama sebagai pengaruh dan dipengaruhi oleh aspek-aspek masyarakat lainnya, terutama politik dan ekonomi. Max Weber setuju bahwa ekonomi mempengaruhi ideologi, tetapi berpendapat bahwa keyakinan agama juga dapat mendorong perubahan ekonomi dan sosial. Yang berikutnya, bab 16, politik dan perang. Kekuatan dan politik. Kekuasaan adalah dasar politik. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mendapatkan jalan seseorang, di mana paksaan adalah akulturasi dari suatu ancaman. Salah satu bentuk kekuasaan adalah otoritas yang dapat dibagi menjadi 4 tipe ideal, yaitu tradisional, legal, rasional, karismatik, dan keahlian. Kadang-kadang orang atau kelompok menggabungkan 2 atau lebih jenis otoritas yang memberi mereka lebih banyak kekuasaan dan pengaruh. Perang nuklir dan masyarakat. Perang terdiri dari konflik bersenjata yang berkepanjangan di antara kelompok-kelompok yang terorganisir secara politik yang melibatkan kekerasan berskala besar dan banyak korban jiwa. Perang nuklir menimbulkan ancaman unik di seluruh negara itu, dan dalam kasus yang paling ekstrim, seluruh planet bisa dihancurkan. Terorisme mewakili perang baru di abad ke-21 dari teroris yang menggunakan media dan teknomedia dengan cara yang sama seperti yang digunakan oleh pemerintah dan militer matam. Berikutnya, bab 17, ekonomi dan pekerjaan. Ketika kita melihat lebih dekat pada ekonomi dan pekerjaan dari perspektif fungsionalis, kita fokus pada fungsi nyata dan laten dari sistem ekonomi. Para ahli teori konflik menunjukkan bahwa sistem ekonomi berkontribusi pada ketimpangan sosial, dan pekerjaan melibatkan eksploitasi pekerja oleh elit ekonomi yang mengontrol alat produksi dan meraup keuntungan dari pekerja. Para interaksionis menunjukkan bahwa pekerjaan adalah bagian penting dari identitas sosial kita, dan bahwa orang yang mendefinisikan kembali dunia kerja melalui interaksi sosial dan manipulasi simbol yang bermakna. Berikutnya, bab 18, kesehatan dan pengobatan. Kesehatan dan penyakit dipandang berbeda dalam berbagai budaya. Definisi orang sehat dan sakit terkait erat dengan tingkat kekayaan dan teknologi masyarakat, serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduknya. Pengobatan dan perawatan kesehatan merupakan upaya yang dilembagakan untuk memerangi
untuk memerangi penyakit dan memelihara kesehatan masyarakat. Mereka bervariasi secara lintas budaya dalam filosofi, bentuk, dan isi, dari ketergantungan yang besar pada mistisisme dan sihir hingga ketergantungan pada prosedur dan teknologi ilmiah yang sangat canggih. Yang berikutnya, bab 19, populasi, urbanisasi, dan ekologi. Pertumbuhan penduduk, pembangunan perkotaan, dan gaya hidup pinggiran kota memiliki dampak yang merusak lingkungan alam. Beberapa masalah lingkungan yang paling serius termasuk kelebihan penduduk, menipisnya sumber daya alam, dan polusi. Media massa merangkul kepedulian lingkungan karena memuat semua drama tinggi yang dituntut oleh televisi dan film. Seperti masalah sosial utama lainnya, keterbatasan waktu dan fokus pada hiburan telah membantu membentuk bagaimana media membingkai masalah nuklir. Aktivitas lingkungan menggunakan media massa untuk memuaskan perhatian pada isu-isu nuklir serta untuk menggalang dukungan bagi gerakan sosial yang berkaitan dengan nuklir dan masalah lingkungan lainnya. Yang berikutnya, bab 20, perubahan sosial dan perilaku kolektif dan masa depan. Apa itu perubahan sosial? Segalanya berubah dan masyarakat terus berubah, namun tingkat perubahan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Tergantung pada interaksi yang kompleks di antara mereka sumber perubahan. Beberapa perubahan makro perubahan yang berskala besar, sedangkan yang lain yang sosiolog menyebut mikro perubahan, yang perubahan yang cepat kecil diproduksi dalam interaksi sosial. Perilaku kolektif melibatkan tanggapan yang dibagikan secara sosial tetapi tidak rutin oleh banyak orang terhadap situasi yang tidak pasti dan bermasalah, seperti mode-mode panik dan rumor. Meskipun sosiolog tidak memiliki bola kristal, persepsi sosiologis dapat membantu orang membuat pilihan berdasarkan informasi. Ini menawarkan kemungkinan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk negara maju, tetapi untuk komunitas global secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang susah dimengerti. Terima kasih.